Berapa dana darurat ideal yang perlu dimiliki? Dana darurat sangat dibutuhkan, terutama untuk antisipasi hal-hal tak terduga, seperti saat terjadi PHK, biaya pengobatan yang tidak di-cover asuransi, musibah kebakaran, mobil penyok tertabrak, bencana alam. Jadi, berapa dana darurat ideal yang perlu dimiliki? Besarnya dana darurat tergantung bagaimana kondisimu dan jumlah tanggungan kalian. Patokannya bukan berapa rupiah pendapatan kalian, tetapi berapa kali pengeluaran rutin setiap bulan. Pasalnya, setiap orang kondisinya bisa berbeda dengan kebutuhan yang juga berbeda. Oleh karena itu, untuk menghitung kebutuhan dana darurat, kalian perlu cek lagi catatan pengeluaran rutin bulanan. Hasil survei dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, dalam laporan OECD INFA 2020 International Survey of Adult Financial Literacy menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk Indonesia, 46%, hanya mampu bertahan selama seminggu jika terjadi krisis. Sementara 18% mampu bertahan selama 1 bulan, 5,8% mampu bertahan selama 3 bulan, dan 8,6% mampu bertahan lebih dari 6 bulan. Sisanya, sebanyak 21,6%, mengaku tidak tahu. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan? Salah satu hal terpenting yang harus kita jaga adalah tercukupinya dana darurat. Dengan memiliki dana darurat, kalian tidak perlu tergoda berhutang saat membutuhkan dana tunai dalam waktu cepat. Itulah mengapa peran dana darurat sangat penting dan signifikan dalam upaya membangun keuangan sehat. Angka ideal dana darurat yaitu 3 bulan sampai 12 bulan, berasal dari asumsi atau estimasi lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencari pekerjaan baru apabila kondisi kedaruratan yang dialami adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Membangun dana darurat bisa kalian lakukan langkah demi langkah dengan menyisihkan penghasilan setiap bulan. Setiap mendapatkan penghasilan, sisihkan minimal 10% untuk mengisi saldo dana darurat. Lalu, apakah kita harus menunggu dana darurat ideal lebih dulu baru bisa memiliki asuransi dan berinvestasi? Miliki setidaknya 30% dari nominal dana darurat kalian yang ideal, baru melangkah ke hal lain seperti berinvestasi. Jadi misalnya nilai dana darurat kalian yang ideal adalah 75 juta rupiah. Kalian harus memiliki minimal 25 juta rupiah dana darurat, baru boleh melangkah berinvestasi. Setelah itu, jangan berhenti hanya di angka 25 juta rupiah, tapi teruslah menyisihkan setiap bulan minimal 10% pendapatan sampai dana darurat kalian mencapai angka ideal. Begitu dana darurat kalian sudah ideal, kalian bisa mengalihkan fokus untuk memperbesar alokasi dana investasi. Sedangkan asuransi, sebaiknya kalian miliki bersamaan dengan upaya membangun dana darurat. Ini karena asuransi juga memiliki fungsi proteksi terhadap risiko-risiko finansial yang tidak cukup bila hanya mengandalkan dana darurat. Rekening yang kalian gunakan untuk dana darurat sebaiknya mudah diakses dan cepat proses pencairannya. Selain itu, rekening dana darurat dan rekening belanja harian sebaiknya dipisahkan, supaya dana darurat tidak terganggu peruntukannya. Tempatkan dana darurat di instrumen yang liquid seperti rekening tabungan biasa ataupun emas batangan. Instrumen-instrumen tersebut bisa kalian akses kapanpun setiap kali membutuhkan dana di kondisi darurat. Seperti disebutkan sebelumnya,
Besaran minimal dana darurat yang harus dipersiapkan idealnya adalah 3-12 kali lipat pengeluaran per bulan. Dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu, yang dapat dicermati pada rincian di bawah ini. Belum menikah, 3-6 kali lipat pengeluaran per bulan. Sudah menikah, 9 kali lipat pengeluaran per bulan. Sudah menikah dan memiliki anak, 12 kali lipat pengeluaran per bulan. Selain itu, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi besaran dana darurat. Dana darurat dengan besaran 3 bulan pengeluaran dianggap cukup jika kondisi tubuh sehat, tidak memiliki banyak hutang, hidup di daerah dengan biaya hidup rendah, biasa menggunakan transportasi umum, mudah mendapatkan pekerjaan baru jika terkena PHK, tidak memiliki anak ataupun tanggungan, pekerjaan yang stabil, memiliki pasangan atau keluarga lain yang dapat diandalkan secara keuangan. Mempersiapkan dana darurat dengan besaran 6 bulan pengeluaran, lebih direkomendasikan apabila tinggal di area dengan biaya hidup tinggi. Kesulitan mencari pekerjaan baru jika kehilangan pekerjaan yang sekarang. Sudah memiliki rumah sendiri. Pekerjaan tidak terlalu stabil. Memiliki pasangan, anak atau tanggungan lain. Memiliki kondisi medis ataupun aktivitasnya berisiko tinggi. Tidak mempunyai jaringan atau keluarga yang mendukung keuangan. Dana darurat dengan besaran setara 12 bulan pengeluaran, lebih direkomendasikan jika memiliki penghasilan yang tinggi, memiliki pekerjaan khusus yang sulit tergantikan, satu-satunya yang membiayai tanggungan, hampir ataupun sudah pensiun. Dana darurat seharusnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat keadaan darurat dan mendesak terjadi. Apabila dana darurat terpaksa harus digunakan, maka ketika keadaan sudah membaik, segera persiapkan kembali dana darurat kalian. Sangat penting untuk menyiapkan dana darurat yang ideal dari sekarang. Mulailah dari melakukan beberapa tips di atas agar kita bisa survive di saat ada keperluan mendadak. Semoga ulasan di atas dapat membantu kalian untuk mempersiapkan dana darurat. Silahkan untuk klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mengikuti informasi yang lainnya.